Kali ini kita akan bahas lagi buku Filsafat Dr. Strange ya. Ini teman-teman bisa klik, bisa check out di link di deskripsi ya. Tentang buku ini saya jadi kepikiran, mungkin nanti kalau giveaway ya, misalnya subscribernya sudah 1000 nih, saya akan bagi-bagi buku ini. Atau mungkin buku yang lain juga. Selain buku ini, Dr. Strange, saya juga menerjemahkan buku The Web of Life yang ini. Kemudian sedang dalam pengerjaan pendidikan antropologi Maria Montessori yang ini. Tapi sekali lagi, kalau subscribernya sudah 1000, kapan itu? Yang nggak tahu kan, saya juga nggak menyarankan ke teman-teman untuk mengklik subscribe. Kalau memang video saya bermanfaat, ya silahkan subscribe. Kalau nggak bermanfaat, ya jangan ya. Buat apa juga klik subscribe, tapi ternyata nggak ditonton. Oke teman-teman, kita kali ini akan bahas bab 3 dengan judul Waktu akan menunjukkan betapa aku mencintaimu. Hampir tiap pemikir, para filsuf, bahkan para saintis pernah memikirkan bab tentang cinta. Di bab 3 ini, tokoh yang akan dikutip dalam artikel di bab 3 ini adalah Nietzsche. Di paragraf-paragraf pertama yang saya garis bawahi di buku ini, perkataan Nietzsche tentang cinta seksual. Dia berpendapat bahwa cinta seksual adalah pengalih perhatian dari hal-hal yang lebih penting, seperti menjadi pahlawan super. Sebenarnya pahlawan super ini yang nanti akan dibahas tentang Ubersman ya, Superman, sebenarnya tidak identik dengan Clark Kent misalnya ya, Superman atau Batman atau Iron Man, tapi lebih pada manusia ideal yang punya disiplin, visioner, atau mungkin seperti para orang-orang suci ya, para nabi, para santo, dan sebagainya. Nah, cinta seksual ini lebih seringnya menjadi penghalang seseorang mencapai titik atau cita-cita tertinggi. Dalam film Dr. Strange sendiri, cinta antara Dr. Strange dengan Christine Palmer itu kan gagal. Nah, di artikel ini akan dibahas tentang cinta dan persahabatan antara Dr. Strange dengan Christine Palmer. Sir, can I help you? Dr. Palmer, where is she? Sir, we need to get Where is she? the nurse's station. Christine? Steven? Oh my God! You What? get me in an operating theater now, just you. Now, I haven't any time. Nah, tadi saya mengutip tentang Ubersman ya, atau Superman. Sebenarnya Superman atau Ubersman yang dijelaskan oleh Nietzsche itu bukan Superman pahlawan super, tapi lebih akurat sebagai overman, orang yang berlebihan, tanda kutip ya, seseorang yang melampaui dirinya sendiri. Kita dapat menerjemahkan Ubersman sebagai cita-cita ideal daripada tujuan akhir, karena ini tentang menantang diri sendiri, melawan rintangan, menjadi berani dan secara kreatif penuh semangat berjuang untuk kebesaran. Seperti halnya apa yang dikatakan oleh Ranchor Das Rancho di film Three Idiot. किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। किस महापुरुष ने कहा है? बाबा रणछोड़ दास। मारो तुम लोग। Di artikel ini juga dikisahkan tentang Zarathustra, salah satu karyanya Nietzsche. Zarathustra ini adalah seorang pertapa yang bertahun-tahun itu bertapa, bersemedi, menyendiri di atas gunung, kemudian memilih untuk turun gunung dan mendidik masyarakat. Kenapa? Karena merasa terpanggil, dan kemudian di puncak gunung itu juga dia kesepian, butuh teman. Kenapa Zarathustra yang diambil atau yang dikutip tokoh dongeng, tanda kutip ya? Sebenarnya Zarathustra ini juga salah satu nabi ya, yang umatnya itu menyeleweng kemudian menjadi agama Majusi, penyembah api. Sebenarnya Zarathustra juga adalah seorang nabi. Kenapa yang diambil adalah Zarathustra? Karena kisahnya hampir sama dengan apa yang dialami oleh Dr. Strange. Mereka berdua, antara Zarathustra dengan Strange, terlempar dari puncak prestasi intelektualitasnya, puncak kegemilangan hidupnya yang begitu tinggi karena kecelakaan mobil, kalau Dr. Strange ya, yang disebabkan oleh perilakunya yang ceroboh.
Sebenarnya titik balik kehidupan setiap orang itu mengalami, hampir tiap orang, ketika dia harus memilih dua pilihan atau plot twist ya. Jalan bercabang, mana yang harus saya pilih? Tetap berada di zona nyaman ini atau saya keluar? Pilihan-pilihan dilematis seperti ini hampir tiap orang mengalami. Hanya saja tergantung pilihannya. Orang yang memilih zona nyaman, dia tidak mungkin hidup lebih besar daripada dirinya di masa lalu. Dan mereka yang memilih untuk keluar dari zona nyaman, berubah, tanda kutip ya, jadi pahlawan super atau ubersman. Mereka yang biasanya pada akhirnya itu dikenal atau menjadi orang besar. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, di bab 2, tentang hidup artifisial atau otentik. Mereka yang memilih hidup otentik dan kuat, konsisten seumur hidupnya, mereka biasanya akan dikenang. Sedangkan kita yang biasa hidup berdrama, berpura-pura di masyarakat, artifisial, mungkin satu-satunya bekas kita pernah hidup di dunia ini ya batu nisan di kuburan kita. Itu pun kalau misalnya tidak diganti oleh batu nisan orang lain. Kalau teman-teman pernah baca tentang Suhogi ya, dia adalah tokoh mahasiswa Indonesia, tokoh pergerakan Indonesia di tahun 60-an. Dan dalam catatan hariannya dia juga membahas banyak tentang cinta. Hampir seperti yang dikisahkan oleh Nietzsche. Para intelektual yang di hatinya dipenuhi dengan cinta yang murni, cinta universal. Mereka seperti burung kenabian zaman kuno, sebagai representasi pemikiran dan kejujuran sejati saat ini. Mereka harus lebih memilih untuk terbang sendiri dan bebas. Mungkin ini yang menjadi alasan di Eropa atau mungkin di negara-negara maju, pernikahan menjadi sesuatu yang mereka membutuhkan itu, tapi mereka lebih memilih untuk tidak melakukan itu. Ya, secara biologis kan setiap manusia butuh kan pasangan hidup, lawan jenis, katakanlah begitu. Tapi karena mereka lebih cinta dengan kebebasan dan tidak diatur oleh hukum atau sistem yang saling membelenggu, dan mungkin itu diartikan sebagai rumah tangga ya, maka mereka memilih untuk tidak menikah. Di sisi lain, bahwa pertarungan yang paling berat itu justru ada dalam pernikahan. Ya, teman-teman yang udah menikah pasti mengalami ini. Bahwa pernikahan berumah tangga ini adalah perang panjang. Kalau misalnya perang di Ponorogo itu hanya berapa tahun? 5 tahun ya. 1825 sampai 1830. Berdarah-darah, habis-habisan. Tapi itu hanya 5 tahun. Perang Badar misalnya, perang Uhud, iya itu berat, itu besar banget. Tapi perang yang lebih lama adalah perang tanda kutip ya, dalam rumah tangga atau pernikahan. Maka ketika ada suami istri, keluarga yang utuh, yang saling cinta sampai akhir hayat, merekalah para pemenangnya. Mereka yang sama-sama menang dalam menjalani pertempuran tanda kutip dalam wilayah yang bernama pernikahan. Kalau teman-teman nonton video saya yang ini tentang 4 sumber gerak semesta, di sana juga ada sumber gerak cinta. Bahwa cinta, pola yang bisa kita baca ketika orang mencintai sesuatu atau orang mencintai orang lain, dia rela untuk mengutamakan apa yang dicintai daripada dirinya sendiri. Dalam kata-kata Nietzsche, kamu harus siap untuk terbakar dalam nyala apimu sendiri. Bagaimana kamu bisa menjadi baru jika kamu tidak terlebih dahulu menjadi abu? Ini tentang entropi ya, bahwa setiap saat, apalagi dalam pernikahan, dalam cinta, seseorang harus mau untuk berubah setiap saat, saling menyesuaikan diri, saling mengimbangi diri, jika cinta itu ingin dipertahankan. Kemudian tentang persahabatan atau tentang teman. Apa kata Nietzsche? Jika Anda menginginkan seorang teman, Anda juga harus mau berperang untuknya, tanda kutip. Dan untuk berperang, Anda harus mampu menjadi musuh. Teman yang baik dalam satu gambar, dalam satu potret, itu adalah seseorang yang terus menantang temannya, terus memberikan challenge, terus mendukung growth mindset yang dimiliki temannya. Dalam scene di film Doctor Strange, itu ketika sang leluhur, The Unseen One, mengajak Dr. Strange ke Gunung Everest yang begitu dingin. I control it by surrendering control. It doesn't make any sense. Not everything does. Not everything has to. Your intellect has taken you far in life, but it will take you no further. Surrender, Stephen. Silence your ego, and your power will rise. Come with me.
Wait, is this? Everest. Beautiful. Yeah, right. Beautiful. Freezing, but beautiful. At this temperature, a person can last for 30 minutes before suffering permanent loss of function. Great. But you'll likely go into shock within the first 2. What? Surrender, Stephen. No, 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 no. Itu bukan berarti The Ancient One, sang leluhur itu ingin Dr. Strange mati membeku di sana. Tapi ini murni tanda seorang teman sejati adalah yang memberikan tantangan yang benar. Nietzsche juga berkata, apa yang tidak membunuhku membuatku lebih kuat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Dr. Strange. Ketika membunuh egonya sendiri, dia justru makin kuat. Dia bisa membuat portal dan keluar dari dinginnya Gunung Everest. Bagian dari menjadi teman yang baik adalah bisa berbagi kebenaran yang tidak nyaman. Teman baik membantu Anda untuk merenungkan dimensi keberadaan Anda, untuk melihat hal-hal tentang diri Anda sendiri yang mungkin tidak Anda lihat sebaliknya. Inilah yang disebut dengan diskursus. Pada awalnya, ketika kita masih remaja, mungkin kita berteman dengan orang yang tidak begitu ingin berpikir, pengen asik-asikan, bermusik, main game, dan sebagainya. Tapi ketika teman-teman memasuki usia 20-an tahun, teman-teman mulai bekerja, dan tetap memiliki teman-teman yang seperti itu, hampir pasti dalam diri teman-teman itu akan merasakan kesepian, merasakan sesuatu yang hilang, yang kosong, dan pada akhirnya mencari circle baru untuk menaikkan intelektualitas atau pemahaman hidup teman-teman. Paragraf terakhir ini tentang a shared higher tiers, bahwa teman baik saling membantu menjadi orang yang lebih baik melalui haus bersama yang lebih tinggi akan cita-cita di atas mereka. Inilah yang disebut dengan persahabatan dalam sebuah misi besar. Dan ini sangat indah, sangat keren ketika ada satu circle, ada satu komunitas yang punya cita-cita besar di masyarakat, kaitannya dengan mengubah suatu tatanan ya. Dan pasti mereka akan mendapatkan rintangan, mendapatkan benturan, resistensi dari masyarakat yang jika orang-orang di circle ini atau komunitas ini tidak memiliki growth mindset, terus belajar, pantang menyerah, terus menantang diri sendiri, maka komunitas itu, misi itu akan hilang, akan hancur. Seperti halnya ketika The Ancient One, sekali lagi, itu menyarankan kepada Dr. Strange untuk menghilangkan egonya. Demi apa? Demi misi yang lebih besar, bahkan dari dirinya sendiri, yaitu menyelamatkan umat manusia.